Oke, mari kita telusuri ini lebih dalam. Coba deh Anda bayangkan tangan Anda tiba-tiba bergerak sendiri. Ngambil barang, buka kancing baju, atau malah jangan-jangan nampar muka Anda sendiri. Dan semua itu tanpa niat Anda sama sekali. Ini bukan kayak kejang otot biasa ya, tapi rasanya tuh kayak tangan itu punya pikiran lain, digerakin sama kekuatan alien. Nah, kita lagi ngomongin sindrom tangan alien atau Alien Hand Syndrome, ASH. Ini kondisi neurologis yang langka dan aneh banget. Sumber kita kali ini ngebahas fenomena yang membingungkan ini. Misi kita di sini, kita coba pahami apa sih AHS itu, terus apa ya yang terjadi di otak sampai bisa begini, dan nah ini penting nih, apa pelajarannya buat kita soal rasa kendali diri. Jadi AHS itu apa sebenarnya? Intinya ya, AS itu kondisi di mana satu anggota tubuh, biasanya si tangan, itu bertindak seolah-olah punya kemauan sendiri, punya pikiran sendiri gitu. Gerakannya itu bukan acak loh, seringkali kompleks, kayak ada tujuannya. Tapi, nah ini dia, terjadinya itu benar-benar di luar kendali sadar orangnya. Yang paling bikin resah buat penderitanya itu hilangnya rasa agensi. Perasaan, ini saya yang gerakin, itu hilang. Tangannya jadi terasa asing, kayak bukan punya dia. Wah, iya kebayang aneh banget ya rasanya. Bagian tubuh sendiri kok rasanya kayak punya orang lain, terus gerak-gerak sendiri. Betul. Dan yang bikin makin membingungkan, gerakan si tangan alien ini seringkali ada tujuannya, malah bisa berlawanan sama maunya orang itu. Ada istilahnya konflik intermanual. Jadi misalnya nih, tangan kanan lagi ngancingin baju, tangan kirinya yang alien malah berusaha ngelepasin kancingnya. Ada kasus pasien yang, tangannya nyoba nyekek pas tidur. Ada juga yang tangannya terus-terusan buka kancing baju pas lagi diperiksa dokter, padahal pasiennya udah berusaha nahan. Sumber kita nyebutin penderitanya itu merasa anggota tubuh bertindak seolah-olah sendiri, tanpa kendali sadar. Melakukan gerakan spontan terkontrol yang tidak diinisiasi pasien. Gitu katanya. Waduh, susah ngebayanginnya ya. Terus gimana ceritanya otak kita bisa pecah gitu? Maksudnya apa yang salah di sirkuitnya? Kok bisa? Nah, yang menarik di sini, AHS ini muncul karena ada kerusakan. Kerusakan di area otak tertentu yang tugasnya itu nyatuin antara niat, terus pelaksanaan gerak, sama rasa memiliki gerakan itu. Kerusakan ini kayak mutusin beberapa jalur komunikasi penting di otak. Makanya, tergantung di mana rusaknya, gejalanya bisa agak beda-beda. Misalnya ada yang rusaknya itu di jembatan utama penghubung dua sisi otak, namanya corpus callosum. Akibatnya, ya komunikasi antara belahan otak kiri dan kanan jadi geganggu. Tangan yang dikontrol sisi otak non-dominan, biasanya tangan kiri tuh, bisa bertindak sendiri. Kadang malah berlawanan sama tangan kanan. Kayak ada nyambung gitu sama rencana dari sisi otak satunya. Oh, jadi cuma gara-gara jalur komunikasinya putus, satu bagian dari diri kita bisa bertindak kayak orang asing gitu ya. Ini benar-benar nantang konsep kita tentang adanya satu aku yang pegang kendali penuh dong. Tepat sekali. Ada juga varian lain. Rusaknya di bagian depan otak, area yang penting buat merencanakan sama memulai gerakan. Ini bisa bikin tangan jadi kompulsif, kayak nggak bisa nahan buat megang atau gunain benda di sekitarnya. Dipicu stimulus dari luar gitu aja. Terus, ada juga yang rusaknya di area yang fungsinya kayak peta tubuh, yang ngolah infosensorik. Nah, kalau di sini, rasa asing atau ini bukan tanganku, itu bisa kuat banget. Walaupun mungkin gerakannya kurang bertujuan dibanding varian lain. Oke. Jadi intinya tuh ada semacam korsleting ya, yang misahin antara perintah gerak sama rasa kepemilikan gerakan itu. Betul. Gampangnya gini, otak kita kan biasanya bikin semacam prediksi internal gitu ya, soal gerakan yang mau kita lakukan. Pas kita gerak, otak ngebandingin gerakan asli sama prediksi tadi. Kalau cocok, kita ngerasa, oke, ini gerakan saya. Nah, di AHS ini, dugaannya proses pencocokan ini yang rusak. Gerakannya tetap terjadi, karena bagian otak lain masih jalan. Tapi otak gagal ngasih label milikku ke gerakan itu. Wah, kayak otak nggak ngasih stempel persetujuan gitu ya ke gerakannya. Terus kalau kita lihat gambaran besarnya nih, artinya apa semua ini? Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar ya, AHS ini nunjukin secara dramatis banget kalau rasa kendali sadar kita, rasa agensi itu bukan sesuatu yang otomatis ada. Itu tuh konstruksi aktif yang diciptain otak kita. Dan ternyata gerakan kompleks bisa aja terjadi tanpa kita merasa ngendaliin.
Terus fakta bahwa lokasi kerusakan yang beda-beda ngasilin gejala yang agak beda juga, itu nguatin gagasan kalau kontrol tubuh sama kesadaran diri kita itu nggak datang dari satu titik pusat aja di otak, tapi hasil kerjasama jaringan yang kompleks dan tersebar gitu. Jadi ini benar-benar bikin kita mikir ulang ya, apa sih artinya mengendalikan diri? Ternyata ada sistem rumit di belakang layar otak kita yang bikin kita ngerasa pegang kendali penuh. Kalau sistem itu rusak, wah tangan kita beneran bisa kerasa punya pikiran sendiri ya. Jadi kesimpulannya nih, sindrom tangan alien ini kondisi nyata yang nunjukin betapa rapuhnya ya rasa kendali sadar kita. Kerusakan spesifik di otak bisa bikin bagian tubuh kita bertindak sendiri, dan ini menantang banget pemahaman kita soal kehendak bebas, soal gimana otak nyiptain rasa diri yang utuh. Dan ini memunculkan pertanyaan penting buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau ternyata ada bagian otak kita yang bisa ngasilin tindakan kompleks di luar kesadaran kita, di luar kemauan kita, seberapa banyak sih sebenarnya perilaku kita sehari-hari yang mungkin jalan pakai sistem kontrol yang lebih otomatis atau terdistribusi daripada yang kita sadari? Mungkin kita yang sadar ini yang nggak sepenuhnya jadi nahkoda kapal seperti yang selama ini kita kira. Gimana menurut Anda?